Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan menganalisis atau melihat bagaimana pergerakannya ada sekitar mungkin 5 saham yang akan kita lihat ya. Jadi di sini sudah saya siapkan saham-sahamnya. Jadi di sini tujuannya masih sama ya seperti video-video saya sebelumnya. Jadi tujuannya untuk kita yang masih punya saham-saham ini, apakah kita masih bisa hold terus saham ini dengan harapan dia akan lanjut ke area resistance selanjutnya, atau malah kita harus sudah siap-siap untuk take profit ya, dimana saat ini dia sudah berada di area resistennya dan sudah memberikan indikasi bahwa dia akan reject dari area resistennya, atau malah ternyata kita harus sudah cut loss di mana dia sudah ngejebol area supportnya. Dan untuk kalian yang belum punya, apakah kita sudah bisa mulai entry di saham-saham ini, apakah atau malah kita masih harus menunggu lagi untuk mendapatkan risk reward yang lebih menarik lagi ya daripada kita masuk saat ini ya. Oke, sebelum kita lanjut ke sana, untuk kalian yang belum subscribe channel ini, saya ingatkan kembali bisa subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan dari video-video yang akan saya upload ke depannya. Dan untuk kalian yang belum gabung ke grup WhatsApp kami, bisa klik di sini dan otomatis kita akan bergabung di grup WhatsApp ini dan kita bisa sharing bareng dengan member-member yang lain ya. Tentunya di sini gratis tanpa dipungut biaya apapun. Oke, saham yang pertama yang akan kita lihat adalah saham Adro. Nah, kalau saham Adro ini sendiri, kalau kita lihat sendiri di sini, ini garis apa ya? Oke, ini saya hilangkan aja. Nah, kalau saham Adro sendiri kemarin dia sudah ngejebol MA50-nya. Oke, di sini saya hilangkan dulu. Oke, di sini dia sudah ada indikasi awal ketika di tanggal 15 Juni kemarin dia sudah ngejebol MA50-nya di sini. Dan kemudian kita masih ada harapan sebenarnya di support trendline after ini ya. Jadi kalau saya hilangkan MA50 seperti ini ya, dimana adalah pantulan awalnya, pantulan keduanya, dan kemudian di sini adalah harusnya udah terjadi pantulan ketiganya ya di sini ya. Harusnya dia lanjut naik, tapi ternyata di tanggal 28 Juni kemarin akhirnya dia bukan 28 Juni ya, 28 Juni itu ternyata dia masih tertahan di area sini, tapi di tanggal 29 Juninya ternyata dia akhirnya ngejebol lagi support trendline uptrend ini. Berarti secara trennya dia sudah apa ya istilahnya, sudah ngejebol struktur trendline uptrendnya. Jadi harapan kita masih ada di support struktur ini ya, di sini di harga 2680, di mana itu adalah area atau support struktur di mana itu terbentuk dari area resistance sebelumnya di sini ya. Oke, di sini adalah area resistance sebelumnya dan kemudian di sini juga adalah area resistance sebelumnya di tahun 2018 ya. Oke, jadi kemudian kalau seperti kalimat sakti yang selalu saya ucapkan ya, ketika resisten di breakout maka resisten akan berfungsi menjadi area support selanjutnya. Jadi di sini MA50-nya sudah ditembus, di sini maka support trendline ini akan saya hapus saja dulu. Ini saya hapus, ini saya hapus, di sini saya hapus, sini saya hapus, dan kemudian di sini saya hapus, ini juga saya hapus. Oke. Nah, berarti target kita selanjutnya adalah di sini ya. Berarti target kita selanjutnya adalah di area sini, di harga ini, di sini adalah support struktur tadi ya, atau resisten sebelumnya di harga 2680, dan kemudian di sini kalau kita lihat di sini ada support trendline uptrend mayornya mungkin ya. Di sini coba kita hilangkan dulu di sini. Nah, di sini ada dua pantulan sebelumnya, di sini tadi ada 1 2 3 ya. Di sini tadi ada 3 pantulan, tapi kemudian kalau di sini saya buat struktur support trend uptrend lagi, di mana di sini ada pantulan pertama di sini. Dan kemudian saya hubungkan dengan pantulan yang kedua di sini. Oke, dan kemudian di sini ada pantulan lagi ya, di sini pantulan ketiga. Dan saya hubungkan dan kemudian saya tarik ke atas sana. Nah, jadi ada kemungkinan nanti dia akan kita masih ada harapan di sini ya. Jadi kalau seumpama kemarin yang ketika dia ngejebol MA50-nya sudah belum keluar juga, dan kemudian kemarin ketika dia ngejebol support trendline uptrendnya belum keluar juga, kita masih ada harapan di sini ya, di area sini. Oke, jadi di sini kita lihat untuk yang masih punya, kita masih ada harapan di mungkin untuk harga saat ini ya, dimana di sini mungkin selagi dia masih berada di harga 2570 berarti masih aman untuk kita hold ya. Dimana di sini kalau kita lihat juga, saya munculkan MA50-nya ya, MA200-nya, berarti untuk batasan akhirnya mungkin di MA200-nya. Saat ini MA200-nya adalah di harga 2490 ya. Jadi kalau dari pola sebelumnya, ketika dia menyentuh MA200 dan kemudian dia kembali mantul lagi ya di sini ya. Oke, jadi untuk secara tren jangka panjangnya, selagi dia belum menembus MA200-nya, berarti trennya masih bisa dibilang masih uptrend, walaupun secara jangka pendeknya dia sudah
memberikan indikasi bahwa dia sudah akan memasuki fase downtrendnya, di mana dia sudah memberikan kode awal dia sudah ngejebol MA50-nya. Tapi di sini kita masih ada harapan di MA200-nya. Selagi MA200-nya belum ditembus, masih ada kemungkinan dia akan melanjutkan fase uptrendnya. Tapi kalau sini MA200 ditembus juga, ya sudah, berarti untuk kalian yang belum keluar kemarin, jadi itu adalah pilihan akhir ya. Jadi kalau emang mau menyelamatkan aset kita, silahkan kita keluar dulu di MA200 ini. Tentunya ini pilihan ya. Saya di sini hanya memberikan secara technical analisisnya, di mana saya sudah mengawasi ketika saham-saham sudah ngejebol MA50 dan juga ditambah dengan ngejebol MA200, maka harganya akan anjlok lebih dalam lagi ya. Oke. Jadi untuk kalian juga, kalau untuk kalian yang belum punya saham Adro ini, coba kita lihat dari risk rewardnya ya. Kemarin dia closing di harga 2.720 dan kemudian kita batasan cut loss kita di bawah MA200-nya, misal di harga 2.450 ya. Kan di sini kan MA200-nya di harga 2.490. Oke, coba kita pepetkan lagi sampai 2.490. Oke, anggap aja kita buat batasan cut loss di harga 2.470, di mana batasan cut loss kita berarti masih di bawah 10%, masih sekitar 9,19% kalau kita masuk di harga closing kemarin. Dan untuk target terdekat kita mungkin di sini ya. Ini ada area support sebelumnya. Dan juga ada area resisten juga sebelumnya di sini. Oke, mungkin targetnya terlalu dekat ya di sini. Kayak di sini atau di sini kita buat aja. Oke, jadi bisa dibilang 1:1 ya, dimana kalau kita masuk di harga closing kemarin di harga 2.720 dan batasan cut loss kita di harga 2.470, kita maksimalkan 1 tick atau 2 tick di bawah garis MA200-nya, dan kemudian target terdekat kita adalah di area sini ya, di harga 2.980 batas atasnya, dan batas bawahnya di harga 2.890 ya, dimana itu terbentuk dari area resisten sebelumnya, dan kemudian ketika resisten di breakout dan kemudian di sini menjadi area support atau pantulan sebelumnya di sini ya. Oke, jadi bisa dibilang untuk target kita adalah di harga 2.980 dengan presentasi 9,56% dan batasan cut loss kita juga sekitar 9%-an. Jadi untuk kalian yang belum punya, ini pilihan ya. Jadi pilihan kalau emang kalian emang ingin masuk dan kita ada, kalau dia naik atau bergerak naik, kita ada potensi naik sekitar atau dapat take profit sekitar 9%-an. Tapi kalau seumpama dia turun dan harus ngejebol area supportnya atau ngejebol MA200-nya dan kita harus cut loss, kita harus siap merelakan kehilangan sekitar 9,19%. Tapi kalau emang mau sabar, kita tunggu aja dia kembali turun lanjut ke sini. Misal di harga 2.600-an ya. Gunanya untuk apa? Untuk mempersempit batasan cut loss kita dan memperlebar atau memperbanyak lagi untuk presentasi take profit kita ya. Jadi seperti itu, jadi kita nawar di harga yang lebih murah lagi. Oke, seperti itu ya. Untuk kalian yang belum punya, silahkan kalau mau masuk di harga closing kemarin, besok ketika hari Senin ketika open market ya boleh-boleh aja, tapi kita harus tahu kita akan ada potensi kalau dia sumpah ngejebol supportnya, kita ada kemungkinan potensi kita atau kita akan loss sekitar 9%-an. Tapi kalau seumpama emang mau masuk, ya bagi aja dulu dananya ya. Jadi jangan masukkan full dulu kalau emang mau masuk atau mau curi start. Masukin sepertiga dulu atau setengah dulu. Tujuannya apa? Kalau semua nanti dia turun lebih dalam lagi, kita bisa average down selagi dia masih berada di atas MA200-nya. Tapi kalau MA200 sudah tembus langsung, ya udah nggak usah ditambahin. Jadi kita keluarin aja dana yang sudah kita masukkan sebelumnya. Oke, seperti untuk Adro ya. Jadi di sini untuk kalian yang masih punya, kita masih ada harapan di MA200-nya. Dan untuk yang belum punya pun juga kita bisa dibilang ya, kalau mau sabar tunggu aja di bawah-bawah sini, misal di harga 2.600-an, untuk gunanya untuk mempersempit wilayah cut loss kita atau memperkecil presentasi cut loss kita. Tapi kalau emang mau masuk, ya nggak masalah juga, tapi kita harus tahu di mana batasan cut loss kita sekitar 9%-an, jadi kurangi aja porsi modalnya ya. Selanjutnya ada saham SMDR. Oke, SMDR ini kemarin ketika di sini dia sama ya seperti Adro tadi, di mana dia kemarin di sini di tanggal 30 Juni dia sudah ngejebol MA50-nya, dan kemudian di sini juga di tanggal 1 Juli kemarin dia juga tanpa ada transaksi ya, di mana dia cuman langsung closingnya di satu harga aja di harga 2.590. Opennya juga di harga 2.590,
dan minus bisa dibilang ARB langsung ya di sini, dan juga sudah lanjut ngejebol support triangle afternya. Jadi di sini sudah dijebol ya, MA50 sudah dijebol, support triangle afternya juga dijebol, dimana itu terbentuk dari ini ya, dari dua pantulan sebelumnya di sini ya. Di sini pantulan awalnya, di sini adalah pantulan keduanya. Oke, tapi ternyata sini sudah ditembus. Jadi karena sudah ditembus, kita hapus aja. Tembus, sudah tembus, sudah tembus. Nah, sekarang berarti harapan kita untuk kalian yang masih punya saham SMDR ini, harapan kita ada di support strukturnya ini ya, dimana itu terbentuk dari area apa ya, di harga closingnya di candle yang ini ya, di tanggal berapa ini, di tanggal 9 Mei ya, dimana dia closingnya di harga 2500 dan kemudian dilanjut menguat, dan kemudian dia retest di sini ya, di tanggal berapa ini, di tanggal 19 Mei kemarin, dimana dia closingnya di harga 2570 dan kemudian dia mantul di tanggal 20 Mei nya, dan kemudian di sini dia bisa dibilang kembali lagi ke area sini ya. Oke, jadi nanti kita masih ada harapan di sini selagi dia belum menembus harga 2500, kita masih ada harapan. Tapi kalau semua nanti 2500 ditembus juga, kalau kita masih ada kesempatan atau dikasih kesempatan untuk keluar, mending saya sarankan untuk keluar dulu aja ya kalau bisa. Tapi nanti takutnya dia nanti ketika open market lagi nanti di tanggal berapa itu? Di tanggal 4 nanti takutnya dia ARB lagi sama seperti pola sebelumnya di sini ya. Cuman di sini bisa kita lihat walaupun dia ARB tanpa volume seperti ini, ya agak mengkhawatirkan ya sebenarnya, walaupun yang jualan cuma sedikit atau transaksi cuma sedikit, tapi kalau besok lagi ada orang yang sudah mulai pasang antrian lagi di bawah harga atau dipasang di bawah harga ARB lagi, ya ada kemungkinan transaksinya akan sama seperti ini. Jadi kita bisa kekunci berjilid-jilid ya di saham SMDR ini, termasuk saya juga belum bisa keluar dari saham SMDR ini baru cari cara bagaimana caranya keluar dari saham SMDR ini, karena baru ini saya mengalami kekunci di saham yang bisa dibilang bukan saham gorengan ini ya, saham SMDR ini. Oke, mungkin terlalu banyak kekecewaan yang yang dirasakan oleh retail-retail, karena dia bisa dibilang cuman membagikan dividen sekitar 50 rupiah aja per lembarnya, padahal secara laporannya pendapatannya bisa dibilang meningkat cukup drastis saham SMDR ini. Berarti bisa dibilang cukup pelit ya. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi saya ulangi lagi untuk kalian yang masih punya, jadi kita masih ada harapan di harga 2500. Selagi belum ditembus kita masih bisa hold terus, tapi kalau semua 2500 ditembus, ya sudah mending keluar dulu aja daripada dia akan lanjut lebih dalam lagi ya. Jadi ada kemungkinan dia akan lanjut ke MA 200 di sini ya. Kalau kita lihat MA misal 2500 tembus dan kemudian dilanjut ke MA 200-nya, minus kita akan bertambah sekitar 30%-an dari saham SMDR ini. Dan untuk kalian yang belum punya, nanti misalnya coba kita lihat nanti ketika di sini dia ada pantulan, misal dia ada perlawanan dari buyernya mulai muncul, dan bisa dibilang ya cukup menarik juga ya. Dimana kalau nanti ternyata kita masuk di harga closing kemarin, misal di harga closing kemarin nanti dia ada pantulan dimana kita masuk di harga 2590 dan batasan cut loss kita masih sama di satu tick di bawah harga 2500 ya. Misal di harga 2480, jadi batasan cut loss kita juga bisa dibilang masih aman ya, masih 4,25%. Tapi nanti kalau seumpama ada perlawanan, tapi kalau nanti dia opennya masih strip seperti ini atau bisa dibilang langsung ARB gitu, mending ya skip aja dulu daripada kita ikutan kekunci juga. Udah terlanjur masuk tapi ternyata kita ikutan kekunci ke bawah arus. Oke, jadi untuk target terdekatnya nanti kalau semua ada pantulan mungkin di sini ya, di harga 3020 ini. Oke, seperti ini ya untuk secara risk rewardnya untuk kalian yang belum punya. Jadi 3020 ini adalah area resistance sebelumnya di area sini ya. Oke, cuman di sini yang perlu kita waspadai juga di sini ya, di exit-nya ini ya. Jadi nanti mungkin ada dia exit itu di tanggal 8 Juli. Jadi di sini bisa dibilang SMDR ini dia belum memasuki fase exit-nya atau bisa dibilang belum memasuki tanggal exit-nya, tapi ketika kemarin sudah muncul atau sudah ada pengumuman bahwa dia akan bagian dividen sebesar segini, sebesar cuman 50 rupiah ini per lembarnya, langsung sahamnya sudah ambrol duluan. Jadi apa yang terjadi nanti ketika di masa exit-nya, apakah dia nanti di masa exit-nya ini akan ambrol lebih dalam lagi atau
ya nggak tahu lah gimana. Jadi terserah ya pilihan kalian ya di sini ya. Kalau emang kalian mau masuk ya silakan, dimana risiko kita juga masih kecil, masih di bawah 5%. Tapi kalau nanti dia ARB lagi ya mending jangan ya, jangan masuk dulu daripada kita ikutan kekunci lagi. Dan kemudian kalau nanti dia mantul, kita tetap masih ada yang perlu kita khawatirkan ya di masa exit ini nanti, dimana di tanggal 8 Julinya. Oke. 8 Juli itu di hari Jumat ya. Nah, jadi takutnya nanti 8 Julinya ternyata dia ada bantingan lagi, dimana kalau dari pola-pola saham-saham sebelumnya, dimana ketika di masa exit-nya juga pada rontok semua ya. Coba kita lihat untuk SMDR ini. Oke, ternyata SMDR ini kemarin sebelumnya dia cuman membagikan Rp10 juga ya. Bisa dibilang ya, berarti sekarang lebih tinggi juga ya udahan, dimana di tahun 2002 ini dia bagi sekitar Rp50 per lembarnya. Kalau di 2021 kemarin dia cuma Rp10, tapi di sini juga kalau kita lihat di masa exit-nya ternyata tidak ada bantingan ya, dia malah lanjut naik di sini. Kita lihat lagi di tahun 2000 berapa ini, 2020 ya, di sini cuma Rp8 per lembarnya, dan ternyata di sini tidak ada bantingan ya. Dan kemudian dia masih lanjut naik lagi menguat. Oke. Tapi di sini kalau kita lihat di tahun 2019 juga dia pernah bagian dividen, tapi ternyata di sini juga karena dia bisa dibilang emang di fase downtrendnya, jadi dia ke bawah fasenya ya di sini ya. Dimana emang dia di fase downtrendnya dan kemudian dia bagikan dividen. Jadi sebelum di masa exit ini emang dia sudah memasuki fase downtrendnya di tanggal 28 Februarinya, dan kemudian dia baru bagi dividen itu atau masa exit itu di tanggal 5 Julinya. Jadi dia sudah 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi sudah 5 bulan yang lalu ya. Jadi dia memasuki fase downtrendnya sudah di 5 bulan yang lalu ya. Oke, seperti itu ya. Berarti bisa dibilang cukup kebal juga ya SMDR dari pola-pola exit sebelumnya. Di mana fase exit sebelumnya dia bisa dibilang nggak ada bantingan atau malah dia lanjut naik ya. Oke, jadi kita lihat aja untuk saham SMDR ini seperti apa ke depannya. Apakah dia mampu mantul di area sini, apakah dia akan lanjut longsor lagi sampai ke MA 200-nya di sini. Oke, seperti itu ya. Jadi untuk kalian yang masih punya, silahkan kita pantau di harga 2.500-an. Dan untuk yang belum punya juga silahkan juga, kalau dari resikonya juga masih lumayan bagus, tapi nanti perhatikan ya, nanti yang muncul candle pantulannya ataukah dia lanjut seperti ini lagi munculnya, atau langsung strip di satu harga aja dan kemudian dia juga closingnya tetap di situ tanpa ada perlawanan sama sekali. Jadi jangan sampai kita ikutan kekunci juga yang untuk yang belum punya. Oke, dan perlu kita perhatikan lagi di masa exitnya, di mana berarti nanti open di hari Senin dan kemudian dia di masa exitnya di hari Jumat ya, berarti bisa dibilang di satu pekan ya. Oke, seperti itu ya SMDR. Selanjutnya kita akan lihat saham INTP. Nah, untuk NTP ini sendiri bisa dibilang ya, untuk kalian yang masih punya ya, masih aman ya. Masih aman selagi dia belum menembus area ini ya. Area ini dimana bisa dibilang ini adalah area support terkuatnya. Nah, jadi mungkin dari sebelum-sebelumnya kalau kalian masih melihat analisis saya, jadi di sini bisa bilang kesimpulan saya masih sama ya. Untuk kalian yang masih punya, kita masih ada harapan selagi dia belum menembus harga 8.650, berarti masih aman untuk kita hold. Jadi masih ada harapan bahwa dia akan ngejebol resisten trendline downtrendnya ini. Dan untuk kalian yang masih belum punya ya, saya masih sama juga kesimpulan saya. Jadi mungkin kalau emang mau masuk silahkan tunggu aja dia berhasil breakout dari resisten trendline downtrend ini atau berhasil berada di atas MA50, baru kita cari titik entry yang tepat nanti ya. Tapi untuk sejauh ini kalau saya sarankan jangan masuk dulu, kita pantau aja dulu saham INTP ini ke depannya akan seperti apa ya. Karena bisa dibilang di sini ketika dia menyentuh area support ini di harga 9.125 ini dan kemudian dia naik lagi dan ternyata masih tertahan lagi di MA 50 dan kemudian dia ada kemungkinan akan reject lagi kembali ke harga 9.125 lagi ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi untuk kalian yang belum punya silahkan kita sabar aja, jangan terlalu buru-buru, kita tunggu dia berhasil breakout dari resisten trendline downtrend ini. Saya hapus aja dulu. Oke, seperti itu ya. Selanjutnya ada saham Telkom. Nah, ini saham Telkom ini bisa dibilang ya masih tetap ketika dia sudah di mana di sini ya, sebelumnya dia sudah ngejebol MA 50-nya, diawali dengan dia reject dari area resisten tertinggi sebelumnya di sini. Jadi masih sama, mungkin kalau kalian sudah pernah melihat
ulasan saya tentang Telkom ini, di mana dia sama seperti pola sebelumnya ya, ketika di sini di tanggal 22 Agustus 2017 ketika mereka menyentuh harga 4.840 dan kemudian dia reject, dan kemudian mungkin di tahun ini dia akan mengulangi hal yang sama seperti tahun berapa itu tadi lupa saya, di tahun 2017 ini ya, di bulan Agustus 2017 ini. Nah, dimana di sini dia sudah dia sudah reject dari area resisten ini dan kemudian dia sudah ngejebol MA 50-nya dan ternyata juga sudah menembus MA 200-nya juga di sini, dan kemudian dia masih tetap tertahan atau berada di bawah MA 200-nya. Dan kemudian di sini sudah konsisten dia membentuk higher low seperti ini, dimana resisten yang semakin lama semakin turun, dan di sini juga MA 200-nya juga belum ditembus. Dan di sini juga kalau kita lihat dari MA 50 dan MA 200-nya sudah semakin berdekatan ya. Jadi sebentar lagi akan terbentuk dead cross. Jadi di sini terserah kalian ya di saham Telkom ini, yang masih punya saham Telkom ini. Kalau niatnya memang untuk trading, jadi ya mungkin seperti saran-saran saya sebelumnya ya. Jadi kalau emang mau trading di saham Telkom ini, kalau niatnya emang awalnya trading, ya sudah mending keluar aja dulu, dimana dia sudah memberikan indikasi bahwa dia akan memasuki fase downtrendnya dan ada kemungkinan akan kembali ke harga 3.000-an ya, 3.200-an ya prediksi saya, mungkin di area-area sini ya, ke 3.200-an atau 3.000 atau malah 3.000-an ya. Jadi nggak tahu ya mau kemana dia arahnya. Tapi untuk saran saya sendiri ya, secara teknikal dia sudah memberikan kode bahwa dia akan memasuki fase downtrendnya, di mana sudah MA 50 sudah ditembus, MA 200 sudah ditembus, dan kemudian sudah konsisten membentuk higher low ya, atau bisa bilang resisten yang semakin lama semakin merendah, dan sedikit lagi akan terbentuk pola dead cross ya, dimana MA 50 akan memotong ke bawah MA 200-nya. Dan untuk kalian yang masih belum punya saham Telkom ini ya, saya sarankan skip aja dulu ya, mending cari saham-saham lain yang masih terjaga fase uptrendnya, atau bisa dibilang MA 50 masih berada di atas MA 200 dan candle-candle solid di atas MA 50-nya. Kalaupun tidak menggunakan MA 50, kita bisa tarik garis support trendline uptrendnya, apakah dia masih valid di jalurnya atau ternyata sudah ngejebol. Kalau masih valid di atas jalur trend uptrendnya, ya udah mending masuk saham itu daripada kita ambil saham yang sudah memasuki fase downtrendnya seperti ini ya di saham Telkom ini. Oke, seperti itu ya. Jadi di sini pilihan kita mungkin kalau yang masih kalau yang masih punya juga dan masih nggak mau jualan juga, mungkin ya kita masih ada harapan di sini ya di harga 3.840 ini, dimana 3.840 ini adalah area resisten sebelumnya di sini. Jadi kalau semua 3.840 ditembus juga, ya udah mending keluar dulu aja. Berarti dia sudah membentuk higher low yang selanjutnya ya, atau resisten yang semakin lama semakin rendah, atau bisa dibilang di sini juga sudah terbentuk lower low juga ya. Di sini kita lihat dulu, ini adalah lower awalnya. Nah, dimana kalau struktur downtrend itu sudah terbentuk higher low itu adalah resisten yang semakin lama semakin rendah, dan supportnya juga terbentuk lower low. Jadi lower low itu adalah support yang semakin lama juga semakin merendah. Di sini adalah support awalnya, dan kemudian di sini terbentuk lower low ya, lower low. Dan kemudian di sini sudah terbentuk lower low lagi. Nah, kalau seumpama area sini ditembus juga, misal di harga 3.840 ditembus juga, berarti dia akan melanjutkan fase downtrendnya akan semakin kuat ya, dimana dia sudah membentuk lower low selanjutnya. Oke, jadi seperti itu ya untuk saham Telkom ini. Selanjutnya ada saham ITMG. Nah, ITMG ini juga sudah bisa dibilang ya kurang bagus juga ya untuk secara trennya sendiri, dimana walaupun sebenarnya kalau kita lihat dari MA 50 dan MA 200-nya, dimana di sini masih uptrend, dimana MA 50 masih berada di atas MA 200-nya, tetapi ini adalah kali pertamanya atau bisa dibilang di tahun ini, dimana sebelumnya kalau kita lihat juga di tahun ini juga dia sempat belum pernah keluar ya. Ini masih terjaga. Oke, sebelumnya juga dia pernah keluar dari MA 50-nya di sini. Di tahun 2021 ya, di akhir 2021 dia pernah keluar, tetapi dia masih berada di jalur trend uptrendnya dan kemudian dia naik lagi. Dan kemudian di sini dia solid ya, di tahun 2022 di bulan April dia menyentuh dan naik lagi. Dan kemudian di sini juga di 27 April dia juga menyentuh dan kemudian naik lagi. Dan kemudian di sini kalau kita lihat dia ternyata ngejebol MA 50-nya kemarin ya.
di tanggal 30 Juni di tahun 2002 ini dia sudah ngejebol MA50-nya. Jadi kalau kita lihat sekarang, untuk coba kita akan tarik garis di sini, MA50 saya hapus. Saya akan tarik seperti ini. Saya hubungkan lower yang ini ya, lower yang ini saya hubungkan di sini. Saya sentuhkan dengan yang ini. Ternyata juga sudah ditembus ya di sini ya. Nah, kenapa saya hubungkannya ke sini, tidak saya hubungkan ke sini? Karena ini kan belum muncul candle pantulan. Jadi bisa dibilang kalau belum muncul candle pantulan, kita tidak bisa memberikan dasar untuk ini menjadikan area support selanjutnya ya. Jadi di sini karena sudah valid, di sini terbentuk candle pantulan di mana dia sudah ya bisa dibilang turun dan kemudian dia sudah mantul ya. Oke, di sini berarti di sini otomatis ini adalah support triangle afternya, di mana inilah sentuhan awalnya, sentuhan keduanya, dan kemudian di sini dia ternyata sudah dijebol juga. Berarti MA50 sudah tembus, support triangle afternya juga sudah ditembus ya. Oke. Jadi untuk kalian yang untuk kalian yang masih punya saham ITMG ini ya, mungkin harusnya kemarin sudah keluar ya ketika dia sudah ngejebol MA50, di mana ada kemungkinan dia akan lanjut ke MA200-nya di sini ya. Oke, seperti itu ya. Jadi untuk kalian yang masih punya, coba kita lihat aja. Ini saya akan buatkan support struktur support trendline support struktur minornya mungkin di sini. Oke, seperti ini ya. Saya akan buatkan di sini. Ini karena kenapa saya buat di sini? Karena ini sebelumnya adalah area resisten sebelumnya. Coba ini juga saya tarik sini. Oke, ternyata ini juga sebelumnya adalah area resisten, sin resisten, dan kemudian di sini bisa dibilang adalah ketika resisten di breakout dan kemudian dia retest di tanggal 12 Mei-nya ini. Dan kalau kita lihat juga di sini ini ada bisa dibilang pola double bottom juga ya. Oke, coba kita gambarkan double bottom bisa apa enggak. Di sini adalah lower awalnya. Kita paksakan aja buat seperti ini. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi kan double bottom itu kan indikasi lainnya adalah dia ketika pola candle itu gagal membentuk lower low ya. Jadi dia bisa bilang gagal membentuk lower low dan kemudian dia terbentuklah dia memantul di area support yang sejajar dengan support sebelumnya di sini. Jadi dia bisa bilang di sini adalah pola double bottomnya dan kemudian di sini adalah area resistennya. Nah, jadi di sini untuk kalian yang masih punya saham TMG ini, kita masih ada harapan kalau seumpama belum keluar di MA50 sini, kita masih ada harapan di harga 28.900 ini. Kalau seumpama 28.900 dijebol juga, mending kita keluar dulu aja, dimana ada kemungkinan dia akan lanjut ke area sini ya. Coba kita lihat kalau ini tembus misal sampai ke sini, itu berarti minus kita akan bertambah sekitar 11%-an ya. Dimana di area sini ada support MA50 dan kemudian di sini juga ada support triangle afternya. Dimana kalau kita lihat di sini ya, saya hilangkan dulu MA50-nya. Di sini adalah pantulan awalnya. Ini kurang pas juga nih, saya paskan dulu. Oke, saya akan buat ulang. Tadi itu kurang pas sepertinya. Oke, jadi seperti ini ya. Ini adalah lower awalnya. Dan kemudian di sini ada sentuhan. Jadi di sini. Nah, jadi harapan kita masih ada di area sini ya. Oke, ini saya paskan dulu. Oke, kita masih ada harapan di area sini. Jadi nanti kalau seumpama dia lanjut turun, jadi di sini ketika ini dijebol di harga 28.900, dia akan lanjut ke area sini, di mana area sini adalah area support struktur sebelumnya, di mana dia ketika menyentuh harga 25.175 dan kemudian naik lagi, dan kemudian di sini menyentuh dan kemudian dia lanjut naik lagi ya. Di sini juga ada MA200-nya dan kemudian di sini ada support triangle afternya. Jadi kemungkinan nanti kalau semua area sini ditembus di harga 28.900 tembus, dia akan lanjut ke area sini, di mana berarti minus kita akan bertambah sekitar 11%-an. Tapi kalau seumpama dia di sini nggak mantul atau bisa dilihat di area yang ditembus juga,
ya sudah, berarti minus kita juga otomatis akan bertambah kalau umpama kita nggak keluar di area sini ketika dia ngejebol harga 28.900 ini. Oke, jadi seperti itu ya untuk kalian yang masih punya saham ITMG ini. Secara teknikalnya kita masih ada harapan di support strukturnya ini, dimana itu adalah area resisten sebelumnya di sini ya, dimana itu adalah batas bawahnya di harga 28.900. Kalau 28.900 belum ditembus, kita masih aman untuk hold. Tapi kalau sama 28.900 secara teknikalnya mending keluar dulu aja, dia ada kemungkinan akan lanjut ke area support selanjutnya di sini ya. Oke, dimana di sini ada 3 area support. Oke, seperti itu ya. Tapi nanti kalau seumpama lebih parahnya lagi, kalau kita nggak keluar dan kemudian dia sampai ke area sini dengan harapan dia naik, ternyata area sini juga ditembus juga, jadi minus kita akan otomatis semakin lebar lagi ya. Jadi kalau seumpama nanti kemarin ada yang beli misal di harga 33 ribuan ya, sini 33 ribuan misal, saya anggap ambil di harga 33.000 pas ya, dan kemudian dia lanjut turun sampai ke sini dan ngejebol area support triangle uptrend ini, berarti kita minus kita akan dapat sekitar 26,05% ya. Jadi seperti itu. Tapi kalau seumpama kita keluarnya di area sini, misal di bawah harga misal di bawah harga 28.900, minus kita itu cuma 12,62% ya. Oke, dan untuk kalian yang belum punya ya kita tunggu aja nanti di area sini. Coba kita lihat di sini, coba misal kita nanti jemput di harga-harga 29.450-an ya, dan batasan cut loss kita satu tick aja di bawah area sini, dan resisten kita terdekatnya mungkin di sini. Oke, jadi bisa dibilang ya resikonya lumayan bagus ya kalau seumpama kita masuknya nanti tunggu di harga-harga 29 ribuan ya. Tapi kalau kita masuk di harga closingnya kemarin closingnya di harga 30.025. Oke, di sini batasan cut loss kita satu tick aja di bawah area sini, dan resisten kita masih sama di situ di harga 32.250, di mana batasan cut loss kita di harga 28.700 dengan persentase 4,41%, dan target take profit kita di harga 32.250 dengan persentase 7,41%, dengan catatan kita masuk di harga closing kemarin. Ya bisa dibilang ya masih cukup bagus juga ya. Cuman kalau untuk saran saya sendiri, kalau UTMG ini mending kita pantau aja dulu ya. Kita pantau aja dulu dia ke depannya akan seperti apa. Bisa dibilang tadi kan terlalu sempit ya dengan resistennya. Oke, karena ada kecenderungan dia mungkin kalau sudah ngejebol EMA 50-nya, ada kecenderungan dia akan ke sini dulu ya, ke harga 2 ke harga 25 ribuan atau di harga 25.875 ini. Jadi untuk kalian yang belum punya, saya sarankan ya wait and see dulu aja, cari saham-saham lain dulu yang bisa dibilang pola uptrendnya masih terjaga ya daripada saham ITMG, di mana dia sudah memberikan indikasi awal bahwa dia sudah ngejebol EMA 50-nya, dan kalau kita tarik garis trendline support trendline uptrendnya tadi, dia juga sudah dijebol ya. Oke, jadi pantau aja dia kembali ke harga-harga ini ya, ke area sini, ke MA 200-nya ini. Oke, seperti itu aja. Di sini sudah kita analisis bersama, ada 5 saham tadi dari Adro, SMDR, INTP, Telkom, dan ITMG. Bisa bilang saham-saham yang saham-saham luar biasa semua ini ya. Jadi saham-saham LQ45 semua rata-rata. Oke, jadi sini sudah saya suguhkan, ini adalah secara teknikal analisisnya. Jadi saya kembalikan lagi, semua pilihan atau semua keputusan ada di tangan kita masing-masing. Di sini bukan ajakan jual atau ajakan beli, ya silahkan dianalisis ulang dan ditambahkan dengan analisis-analisis pendukung lainnya untuk memperkuat teknikal analisis ini. Oke, sekian aja dari saya. Semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa untuk kalian menonton video ini bisa like dan komen di bawah kalau masih ada yang perlu kita diskusikan lagi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.